Oke, halo semua. Saya Gilang. Di sini saya membuat game Steel Brain Rot di Uni. Yang mana di sini saya membuat beberapa base. Nah, jadi di game Steel Brain Rot itu ada yang namanya base. Nah, ini tuh namanya base. Nah, jadi di sini saya membuat 6 base. Sebelah kanan 3, sebelah kiri 3. Nah, di masing-masing base-nya ini itu mempunyai komponen, script, dan model yang sama. Jadi, ini semua sama. Ya, base-nya sama. Nanti tinggal dikopas-kopas aja. Oke. Nah, kita fokus saja dulu ke satu base. Misalkan, saya ingin ke base yang ini. Ya. Nah, si player itu bisa claim base di sebelah sini. Ya, jadi si player nggak langsung spawn di sini, tapi dia spawn ke tengah dulu. Nanti dia bisa milih mau base yang mana. Ya, misalkan mau yang ini, maka si player pergi ke sini dan menginjak si trigger ini untuk mengklaim base-nya. Nah, di base ini itu ada ini penutup biar si player lainnya itu nggak bisa masuk kecuali kita. Ya. Jadi kita bisa masuk, tapi player lain nggak bisa masuk. Nah, ini sebenarnya ini tidak aktif ya. Kalau kita lihat di sebelah sini, nah is aktifnya itu false. Jadi dia nggak aktif. Ini dia aktif atau terlihat karena di mode edit. Nah, coba kalau kita play, dia tidak kelihatan. Nah, supaya dia muncul, kita harus menginjak tombol yang ada di sebelah sini. Ya, di sebelah sini ada tombol. Nah, kalian injak di sini aja, nanti dia akan memunculkan script seperti ini. Kita lihat scriptnya. Nah, ini dia ya. Jadi, jika player itu ini sebenarnya menggunakan array ya, karena di sini menggunakan banyak base. Ya, jadi ada base 1 sampai base 6. Jadi di sini menggunakan variabel array. Oh ya, untuk variabelnya di sini saya lihatkan ya. Ada untuk global itu ada loop random. Nah, di sini bisa kalian lihat aja. Ini banyak sekali variabelnya. Nah, ini ada variabel array. Base, ini variabel base, ini adalah variabel array. Tuh. Oke, ini juga slot juga variabel array. Ini berupa boolean. Boolean dengan nilai semuanya itu false. False itu artinya nggak dicentang ya. Kalau dicentang itu artinya true. Oke, ini semua false. Oke, ini nggak akan saya jelaskan semua karena takut kepanjangan. Jadi, kita langsung aja balik ke sini. Jadi, si player itu bisa mengaktifkan pintu ini ketika dia menginjak tombol ini. Oke, nah dia aktifnya di sebelah mana? Tentunya di sebelah sini. Nah, ini dia akan mengset group is active sama dengan true group yang itu yang ini. Nah, gitu dia ya. Tapi dengan syarat jika si playernya itu player pertama. Jadi di sini ada array nth item the one item. Nah, itu artinya jika player pertama. Tapi kalau player kedua, misalkan player ini di sebelahnya, nah ini kita bisa ubah. Nah, maka ini player kedua saja yang bisa menginjak si tombol yang ada di sini. Nah, karena ini base yang pertama, ya pakainya yang player pertama. Jadi ini kita ubah lagi ke 1. Gitu. Nah, kalau nggak percaya ya, nah di sebelah sini itu sebenarnya NTH2. Nih. Nah, tuh NTH kedua. Artinya, si ini merupakan base dari player kedua. Begitu seterusnya sampai ke 6. Gitu ya. Jadi sesuaiin aja ya. Nah, setelah itu, di bawahnya itu ada musik ya buat setel si itunya pagarnya biar aktif. Terus bawahnya lagi itu ya ini kalian bisa baca aja. Sebenarnya saya jelaskan semua takut kepanjangan ya. Nah, nanti dia setelah 60 detik si pagarnya ini atau penghalangnya ini dia akan false atau
hilang gitu. Jadi ini dikasih waktu 60 detik ya, biar si player lainnya itu nggak bisa masuk kecuali kita. Nah, ini buat penjaga aja biar nggak dicolong sama orang lain, si brainrot yang kita punya. Oke, ini untuk base ya. Nah, di sini juga ada yang namanya ini, buat injekan, buat si collect dari uang dari si brainrotnya. Nah, sebenarnya ini nggak ada trigger ya. Nah, terus gimana cara bisa nambah duitnya? Sedangkan di sini nggak ada trigger. Nah, trigger itu sebenarnya dari sini, dari si brainrot yang ada di sini. Nih. Nah, itu kan dia triggernya agak maju ya. Nah, nanti dia yang brainrot yang ada di sini nih, ini sebenarnya diumpetin di sini supaya player yang ada di sini itu nggak bisa ngelihat. Jadi dia ngumpet di sini. Nah, nanti kalau dia udah beli ada brainrot di sini kan nanti jalan nih brainrotnya. Nah, nanti kalau dia udah beli di sini, dia yang ada di sini nih brainrotnya akan pindah ke sini. Ya, pindah ke sini. Tergantung posisi yang kalian ambil sih sebenarnya base-nya. Kalau base-nya di sana, ini di sana, ya brainrotnya akan ke sana gitu. Brainrot yang ada di sini gitu. Nah, brainrot yang ada di sini itu kan triggernya kelihatan ya, dia agak sedikit maju ke depan. Nih, agak sedikit maju ke depan. Nih, agak sedikit maju ke depan ya triggernya. Nah, saya sengaja bikin seperti itu supaya si player itu bisa mengenai yang ini nih, yang ada di sini. Gitu lah. Nah, untuk scriptnya itu apa? Jadi misalkan ya, ini sebenarnya semua brainrot mempunyai script yang kurang lebih sama ya. Misalkan kita ambil saja satu brainrot yang ini, kita edit. Kita lihat scriptnya maksudnya. Nah, jadi jika si playernya itu meng-enter, dia akan menambahkan uang. Sebesar berapa di sini? Sebentar. Nah, jadi si player money itu dia akan nambah variabel money-nya sesuai dengan pertambahan dari get money-nya. Nah, get money-nya itu berapa? Di sini bisa kita lihat get money-nya 0. Ya, kenapa 0? Karena kita belum men-set si ininya. Jadi gitulah. Oke. Jadi itulah pokoknya ya. Nah, di sini juga ada beberapa brainrot yang jalan. Oke, jadi ini intinya ini brainrot yang jalan. Ini brainrot yang pindah ke base kita. Ya. Yang ada di sini nih, ini brainrot yang akan pindah ke base kita. Yang ini itu brainrot yang jalan. Jadi buat dua sengaja. Jadi ini dikasih ini komponen apa namanya? Komponen moving ya. Nah, ini komponennya bisa lihat time-nya itu 30, modenya once, auto move yes, dan ya bisa kalian lihat. Nah, ini semuanya sama. Yang ini juga sama nih. Ballerina, cappuccino misalkan, itu sama. Dia time-nya sama-sama 30, semuanya sama. Dan untuk script-nya ini ada banyak ya. Sebenarnya saya nggak akan jelaskan semua karena banyak juga ini. Ya, misalkan salah satunya aja ya. Di sini jika player base-nya itu player base pertama gitu kan. Nah, maka dia akan pindah ke base yang pertama ya. Nih, yang ini nih. Jika dia base yang kedua, nah di sini sama aja scriptnya kayak yang pertama. Ini base kedua, ini untuk base ketiga. Ini untuk base ketiga. Dan sampai ke bawah itu sampai ke base ke-6. Jadi ini ada 6 base. Gitu ya, di masing-masing scriptnya. Dan ini itu untuk base. Yang ini tuh untuk posisi dari si base-nya. Jadi kan di dalam base itu ada posisinya juga nih. Ada 8 brainrot maksimal yang bisa diambil. Nah, misalkan brainrotnya tuh, nah di sebelah sini sebenarnya ada kotak transparan. Jadi nanti si brainrotnya itu akan pindah ke kotak transparan itu. Nah, misalkan di sini ada Burbaloni Loli Loli.
Nah, di sini itu kan ada script create a as the return value of executing. Nah, nanti akan menggenerate, ini ada script generate object nih. Ini adalah objeknya si Burbaloni. Nah, nanti kalian bisa beli atau bikin dulu objeknya. Nah, terus kalian pilih aja, terus pindahkan ke group position. Nah, ini apa nih group position siapa? Yaitu group position yang ini di sini. Ini dia, ya. Nah, ini untuk yang posisi pertama. Oke, untuk posisi yang kedua itu sebelahnya, yang ini, yang else if nth item the two. Nah, ini kalau kita lihat di sini ada script generate object juga di bawahnya. Nah, ini tuh untuk yang di sebelahnya. Jadi kalau kita pilih, nah ini untuk kedua. Begitu seterusnya sampai ke 8. Ini ada 4, 5, 6, 7, 8. Oke, ini sampai ke bawah. Nah, kalau dia tidak cukup uangnya, dia akan menampilkan pesan not enough money. Ya, show toss itu untuk menampilkan pesan show toss. Oke, jadi seperti itu untuk pembelian dari si Brainrot-nya. Oke, mungkin itu aja ya. Dan oh ya, di sini ada UI-nya, UI dari yang saya buat. Di sini ada index, ada how to play. Coba kita lihat di sini UI propertinya ada banyak ya scriptnya. Coba kita lihat satu persatu. Nah, ini nggak dipakai ya. Di bawahnya coba. Nah, ini adalah script untuk menghilangkan si tanda tanya dari si indeksnya. Jadi kan di indeks ini kalau kita lihat itu kan ada yang namanya tanda tanya ya. Nah, ini tanda tanyanya itu bisa hilang setelah kita beli Brainrot-nya itu gimana dari script sini. Dari script yang ini. Ini dia. Ya, jadi jika dia mempunyai tag dari si Brainrot 1, maka dia akan menonaktifkan atau menghilangkan dari si tanda tanya yang pertama. Terus jika dia punya Brainrot yang kedua, dia maka akan menghilangkan si tanda tanyanya. Jadi biar si Brainrot-nya itu kelihatan. Nah, misalkan nih kalau kita beli ini, nah ini kan ada Frula. Ini kan tanda tanyanya masih ada. Coba kita buy. Oh, kita pilih base dulu sebentar. Misalnya yang ini. Nah, yang ini deh, ada Burbaloni Lululoli, kita buy. Nah, maka yang pertama itu tanda tanya akan hilang. Gitu. Dari script yang ini nih, dari dia maka si Burbaloni Lululoli itu ada di Brainrot 1. Karena dia yang pertama gitu. Oke, apalagi ya? Mungkin itu aja sih. Oh ya, untuk UI-nya di sini saya mempunyai ya, cuman satu aja yaitu main UI. Nah, ini layer aja yang banyak. Nah, ini ada layer main, index sampai ke bawah. Ini ada tutorial juga buat ya biar si pemainnya tahu ya. Oke, mungkin itu aja sih. Untuk ininya menggunakan musik saya. Jadi ada musik. Apalagi ya? Nah, untuk player settingnya ini saya menggunakan karakter default yang saya pilih, yaitu yang setelah saya buat newbie. Oke, mungkin itu aja. Oke, sekian mungkin semoga bermanfaat ya. Ini oke, mungkin itu aja. Sekian, terima kasih.